Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ke depan, Bunda. Pengawas. Tantangan terbesar bagi seorang pembicara itu dan peserta adalah seminar setelah makan siang. Sudah makan siang Bapak Ibu? Bismillah. Kita lanjut. Segmen terakhir sebelum kita break tadi adalah gambar ini. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Jangan sampai tadi gambar ini terlupakan karena makan siang Anda. Cerita apa Bapak Ibu tadi siang? Tadi pagi menjelang siang. Hampir lupa Bapak Ibu. Bu Guru ada yang masih ingat? Ibu Kepala Sekolah? Ada yang menaklukkan gunung apa Bapak? Gunung Everest. Namanya siapa Bapak Ibu? Hillary Bunda. Kalau Heller itu orang Natal. Baik. Customer Anda ini termasuk customer yang menurut kami adalah customer yang sangat aman Bapak Ibu. Di sekolah, customer Anda, murid Anda, wali murid, itu adalah customer yang bisa dibilang customer yang sangat aman. Bisakah Anda mengambil potret customer kami di Jakarta? Masuk ke sekolahan, customer kami Bapak, itu adalah anak-anak spesial. Putus-putus ya. Pak Agung bisa ganti mikrofon bukan? Oke, saya ulangi. Di Jakarta, sekolah-sekolah kami, customer kami, itu pesertanya anak-anak special need. Bapak Ibu pernah dengar special need? Oke, kasih Pak. Anak special need itu customernya itu anak-anak autis Bapak Ibu. Anda bisa membayangkan kami berada di sekolah sebentar buat Bapak Ibu guru yang terhormat terlebih dahulu. Di sekolah kami harus berhadapan dengan customer dan itu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bisa nggak sih anak berkebutuhan khusus dihipnotis gitu? Dihipno sangat bisa. Anak-anak seperti mereka nggak bisa ditatap matanya Bapak Ibu. Hanya dipegang pundaknya selesai urusan. Andaikan suatu saat BMT datang customernya itu dia spesial nih, orang tuanya kah atau anaknya kah? Bagaimana handlingnya? Oh itu butuh power Bapak Ibu. Saya ngajar anak SD ayah bunda. Tapi anak-anaknya 50 orang itu anak autis semuanya. Rabu pagi saya ngajar Bapak Ibu. Saya katakan kepada mereka, sebentar ya teman-teman BMT, saya ngobrol sama Bapak Ibu sebentar, tapi ini pelajaran buat BMT juga. Rabu pagi anak ngajar depan mereka. Saya katakan, our lesson today, pelajaran hari ini adalah tentang sholat. Saya tulis sholat. Anda tahu ayah bunda apa yang terjadi hari itu? Paling pojok ada anak, dia ngambil penghapus dan dia ngelempar anak pakai penghapus. Pak, gitu. Seumur-umur saya ngajar dilempar penghapus, Pak. Saya tengok ke belakang, ada namanya shadow teacher, guru pendamping. Guru pendampingnya mengatakan, Pak Chandra mohon maaf. Anak ini kalau setiap hari Rabu jam 9 pagi, otak reptilnya itu keluar dan tantrum. Saya tanya lagi, bagaimana menghandling itu, menghipno customer saya yang satu ini? Dia mengatakan, Pak Chandra nggak boleh marah dan nggak boleh tatap matanya. Oke. Saya tanya lagi, kenapa dia ngelempar saya? Karena setiap hari Rabu pagi di otak dia adalah Tom and Jerry. Anda masih ngebayangin? Berarti dia adalah tikus, saya adalah kucingnya. Anda bisa bayangkan nggak betapa stresnya ngajar saya 30 menit di situ?
Saya minta ke bagian kurikulum, Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, Ibu kepala sekolah, tolong dong pindahin ke hari Kamis. Aduh, kalau datang hari Rabu malam Rabunya saya nggak bisa tidur. Saya ingin ngadepin satu makhluk Allah yang satu ini. Pindah ke hari Kamis BMT, Allahu Akbar. Saya harus ngadepin lagi satu kelas, tapi ada satu anak, dia punya sindrom. Customer saya unik lagi satu ini. Kenapa? Dia autism. Lebih parah lagi, pertanyaannya indah banget setiap ketemu. Pak Chandra ngajar saya ya hari ini. Iya nak. Pak Chandra sekarang belajar ke sini, ngajar ke sini. Pak Chandra belajar dari rumah, berangkatnya pakai apa? Pakai motor nak. Aku ketemu anak miskin hari ini. Saya dikatakan miskin Bapak. Allah Akbar. Apakah saya harus marah? Apakah saya harus handling dia dengan hipnotis? Ungkapan Ali bin Abi Thalib lagi-lagi khatib ala hasabi uqulih. Kalau kau bicara, lihat karakter lawan bicaranya. Guru pendampingnya mengatakan lagi, Mas Chandra, dia sindrom Pak Chandra setiap hari Kamis. Kenapa setiap saya masuk kelas menemukan kayak gini? Antum di BMT mah aman. Nih Bapak Ibu guru juga menghadapi sekian hal. Customer Anda beragam dan unik. Akhirnya apa yang saya lakukan? Kata orang shadow teachernya, guru pendamping mengatakan, Pak Chandra, handling komplain anak autis itu mudah Pak Chandra. Ketika menghadapi anak ini, jangan menunjukkan diri Anda miskin. Oh, berarti saya harus sok kaya Ustaz. Saya bilang, ketemu lagi di perpustakaan after snack time. Caco namanya itu, dia mengatakan lagi, Pak Chandra, pasti Pak Chandra masih miskin. Oh enggak dong. Hari ini saya bawa mobil Caco, saya nggak bawa motor. Beneran Pak Chandra, mobilnya apa? Al-Fatihah maksudnya. Dan dia mengatakan, alhamdulillah Pak Chandra sekarang sudah kaya bawa Alfa. Saya aminin aja gitu ya. Kalau udah dikabulin, alhamdulillah terkabul. Gitu. Para guru, andika Anda mengatakan, Pak Happy, saya tuh nemu anak bandel, ya Allah itu mah gak bandel, unik. Customer, saya yakin gak mungkin ada yang kayak gitu. Apa pernah ada transaksi di depan Anda dan dia bawa penghapus? Masih aman. Anda ini masih bersyukur. Satu hal lagi Bapak Ibu, titipan dari Pak Rektor, ceritakan ini Pak Chandra ke semuanya. Tapi di tarbiyah syariah nggak cukup waktunya. Saya harus ceritakan di depan Anda. Customer kami satu lagi adalah menghadapi impian dari hampir kurang lebih 500 narapidana di LP Watampone. Ada nggak customer Anda BMT dan dia mantan napi? Sorotan matanya kalau dipandang dan buka ruang Anda, dan di situ dia mengatakan, aku mau transaksi depan kau ini. Apa yang kita lakukan? Apakah dari situ Anda langsung menggunakan smile voice? Oke, silakan gitu ya. Apakah cukup dengan itu? Saya belajar hampir kurang lebih 3 tahun dengan bagaimana berbicara, bagaimana menghipno 500 napi ini. Awalnya gagal gak Pak Chandra? Gagal. Setelah ngisi di Unhas Hasanuddin Makassar, tiba-tiba di lobi ada yang berkumpul, dia mengatakan, Pak Chandra jangan pulang dulu ke Jakarta. Ada peserta lagi berkumpul di LP. Saya ngebayangin LP itu lembaga pendidikan. Maklum kami dari santri, kami dari pesantren tak tahu LP. LP itu lembaga pendidikan, ternyata LP adalah lembaga pemasyarakatan. Dibawa kami ke situ ke Watampone, jauh itu dari Makassar. Pas nyampe ke lokasi, Anda tahu apa yang terjadi? Saya membayangkan materi saya akan saya siapkan untuk karyawan di LP ini. Ternyata kami dibawa ke underground, ke lorong bawah tanah. Kita nunduk di situ, ada lampu TL gitu kan warna kuning. Habis itu naik ke tangga atas, di situ berkumpul pesertanya napi, bukan di aula, tapi customer hebat ini. 500 peserta, mereka tetap berada di balik jeruji sel. Anda ini enak di sini, di aula,
ada layang, ada sound. Hari itu Allah karim, 500 napi Pak. Dan di situ di balik jeruji sel, 15 menit pertama kami katakan kepada mereka, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan saya gemetaran, pertama kali deg-degan saya tampil di situ. Karena apa? Karena di pojok ada namanya Bang Alex. Bang Alex itu dia asli Watampone. Di sini ada bekas sayatan pisau, gondrong dia, matanya merah sampai melotot dari balik jeruji. Apa gak takut saya? Dia takut lah kawan. Coba deh, apa saya harus smile face, smile voice? Gak cukup. Bagaimana menghipnos seorang Alex? Dan di situ saya mulai bicara, Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu. Bang Alex dia teriak, persis seperti customer, dia komplain terhadap Anda. Dia komplain di 15 menit pertama, dia gedor-gedor itu jeruji sel sambil mengatakan apa? Bang, daripada kau ceramah lebih baik kau pulang lagi ke Jakarta. Takut anak, ya Allah. Belum juga mulai materinya, anak mulai mundur. Datang orang Badan Narkotika Nasional, timnya mengatakan, Pak Chandra, semangat. Enak kali kau kita yang merasakan. Coba deh Pak, Anda nih masih aman. Anda cerita kali tak ada maksud apa-apa. Ini ujian dari Allah. Liyabluwani ashkur am akfur. Kita harus syakuro. Ya Allah, kita ini masih bersyukur ngadepin customer yang masih aman-aman aja. Paling marah ya komplain begitu-begitu aja Bapak Ibu. Handling komplain Anda lebih paham. Hipno customer Anda lebih paham. Yang akan kami tembak di 2 jam akhir ini adalah inner power of customer service. Kah dia atau guru? Ruhul mu'alim, ruh seorang guru. Ruhul muwazzafin, ruh dari BMT Artabuana ini. Anda tanya lagi, Pak Happy lanjut gak sih acara yang di narapidana itu? Lanjut. Apa kesalahan kami sampai kami diusir oleh napi itu? Panitia mengatakan Pak Chandra, kayaknya harus break dulu 30 menit. Break 30 menit, kami menuju ke bawah. Kami benar-benar di make over di situ. Ternyata kesalahannya apa? Saya salah kostum. Pakai jas, dalamnya baju koko, celana bahan. Dikira saya mau khutbah Jumat di situ. Ternyata orang wardrobe bilang, Pak Chandra, sesuaikan dengan mereka. Saya pakai Pak, wallahi Pak, nah nggak mungkin saya ceritakan ini, tapi saya munculkan gambarnya. Cukup saya ceritakan secara verbal. Saya pakai jaket jeans tapi bolong-bolong, terus pakai anting kawan. Anting bohongan. Anting bohongan, pakai wig pula, tak cocok lah jadi orang ma'arif, tak cocok lah gitu ya. Tapi saya harus menyesuaikan dengan keberadaan mereka. Syiar dakwah kita sampai ke sana Bapak Ibu Guru. Apa yang kami lakukan? Cukup pertanyaannya simpel. Di depan 500 napi ini kami katakan, apa impianmu? Ketika kami tanyakan, apa impianmu? Aku yakin kau punya mimpi. Aku punya mimpi, kau pun punya mimpi. Baru ngomong seperti itu, Bang Alex yang angkat tangan. Dia mengatakan apa? Bang Chandra, impianku satu Bang Chandra. Berarti udah apa yang saya tanyakan kepada dia. Apa impianmu? Aku 16 tahun di penjara. Kalau boleh tahu apa kesalahanmu? Pak Chandra, aku ini pembunuh. Yang setiap hari di Watampone aku membunuh 78 orang. Ana mundur di situ. Jangan sampai kita yang ke-79 di situ kawan. Anak mundur di situ. Anak maju lagi. Apa harapanmu? Impianku satu Pak Chandra. Sebelum Ramadan datang ini orang-orang puasa. Aku hanya ingin ketemu ibuku aja itu Pak Chandra. Dia udah benci sama aku Pak Chandra. 16 tahun dia tak mau jenguk aku di sini Pak Chandra. Dari balik jeruji saya pegang punaknya. Bang, andai kan nanti habis asar ibumu datang ke situ, gak mungkin Pak Chandra. Dia udah benci sama aku Bang. Saya bilang ke protokoler, kalau ingin gol nih acara, panggil ibu-ibunya hari ini. Break kita Bapak. Habis asar datang orang tuanya, tapi tanpa sepengetahuan 500 napi ini. Ibu Bang Alex ini dalam keadaan dia menggunakan kursi roda, tak bisa berjalan. Baru nyampe lobi, ibu ini mengatakan, Bang Chandra, aku tak mau ketemu sama anakku ini.
Dia sudah merusak citra keluarga, pembunuh dia. Ibunya udah bilang kayak gitu. Apa yang kami lakukan? Anak pegang sang nenek yang udah sepuh itu sambil mengatakan, Ibu, Anda dengarkan dan lihat cara saya bicara, handling komplain, tahlilul masalah. Saya akan menjadi problem solver hari itu. Dan saya mengatakan, saya tatap mata ibu itu sambil mengatakan, Bu, dia memang pembunuh. Tapi bisa jadi dia adalah orang yang selalu berdoa dalam nadinya mendoakan ibu. Dan dia adalah jembatan menuju surga Allah bersama ibu. Baru dia berlinang air mata ibu itu. Baik Pak Chandra kalau gitu baik Pak Chandra. Aku akan menemuinya. Saat itu kami mengatakan apa kepada Bang Alex? Bang Alex, andaikan hari ini saya bicara 3 jam ini, saya menyampaikan ayat-ayat Allah, bisa jadi kaulah orang yang pertama masuk surga dibandingkan aku. Oh Pak Chandra, aku ini pembunuh, tak mungkin masuk surga. Baru kali ini ada orang yang mengatakan aku akan masuk surga. Dia aja gak yakin kawan. Akhirnya apa? Anda lihat ada satu potret gambar. Dan saat itu didatangkan ibu-ibunya. Ini adalah ibu dari Bang Alex yang dibawa oleh pihak LP. Anda tahu? Ketika dibuka itu rolling door pintu, seluruhnya mengatakan, I love my mom. Ya Allah, ibuku datang. Sekian tahun mereka tak dijenguk oleh ibunya. Bang Alex ingin banget dia memeluk ibunya, tapi pihak LP tak dikasih kesempatan untuk dia keluar dari sel. Mereka berpelukan di mana Bapak Ibu? Dari balik jeruji sel pelukannya. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku mohon izin, aku ingin membasuh kaki ibuku. Dia membasuh kaki ibunya di mana? Di balik jeruji sel. Customer, bisa jadi dia ilmu buat kita jemaah. Anda berhadapan dengan customer yang unik, itu akan jadi ilmu buat kita. Seperti kami menghadapi customer yang indah ini. Kadang kita melihat customer itu adalah sebelah mata, tapi sebenarnya dia jembatan untuk mengenal Rob. Coba deh, terlalu dalam saya bicara mungkin, tapi real. Seperti saya hari ini, bukan Anda yang belajar dari kami, saya belajar dari Anda, my people. Siapakah kawan kita ini? Selesai acara, saya pamitan ke semua napi 500 orang itu, Bapak Kepala, Ibu Kepala, BMT, Hadijah. Saya katakan, saya mohon pamit. Bang Alex mengatakan apa? Pak Chandra, terima kasih sudah mempertemukan kami dengan ibu-ibu kami. Sama-sama Bang Alex, kami mohon pamit. Saya pun pelukan dengan mereka dari balik jeruji sel. Ketika kami berbalik, tiba-tiba apa yang terjadi? Dia narik jas saya sambil mengatakan apa? Bang Chandra, saya kaget banget di situ. Allahu Akbar, ada apa lagi ini Allah? Saya kira sudah selesai acara. Bang Chandra, sebentar Bang. Abang ini bicara 4 jam depan kami. Aku hitung kau menyebut itu nama Muhammad 17 kali. Siapa dia Bang? Di situ saya tengok kanan kiri ke panitia. Ternyata Bang Alex ini adalah Katolik. Berarti selama 4 jam saya ngomong hadis, nggak nyambung ke dia. Sampai dia bingung, siapa itu Muhammad? Apa saya harus kelihatan bingung? Enggak. Wajah saya wajah nggak berdosa, baik. Saya katakan ke Muhammad dalam keadaan ya Allah, berarti dia bukan muslim. Anda perhatikan cara dia bicara di depan dia, walaupun kita salah, tapi nggak kelihatan salah. Anda yang salah. Seaturan apa? Sebelum kami ketemu dengan mereka, kita harus paham dulu profil customer kita. 500 napi ini siapa? Karakter kriminalitasnya kayak gimana? Muslim atau bukan? Ternyata dia Katolik. Saya bilang, Bang, kau ingin kenal Muhammad? Iya Pak Chandra. Nanti habis maghrib, Muhammad ada di lobi bawah. Saya juga Pak, tiba-tiba ngomong kayak gitu aja nggak tahu tuh tiba-tiba ya. Kena siapa?
Kiai Haji Hasan Abdul Sahal, pimpinan Pondok Modern Gontor Ponorogo mengatakan, Chandra, kalau kita tiba-tiba ngomong seperti itu gak dikonsep, itu adalah titipan dari Allah. Namanya adalah jadbah ilahiyah. Allah yang menggerakkan. Pernah gak Anda menghadapi customer? Pernah gak Anda ngajar di luar RPP? Anda ngajar, Anda menghadapi customer, oh tiba-tiba kita bisa menjawab sekian pertanyaan customer itu tanpa kita konsep. Dari mana itu? Allah yang menggerakkan. BMT la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Semua atas izinnya Allah yang menggerakkan, Bapak Ibu. Kok tiba-tiba saya ngomong, Muhammad, nanti habis maghrib ada di lobi. Saya juga bingung, saya juga nyari kemana di lobi, nggak ngerti. Tapi Allah yang menggerakkan. Tiba-tiba apa? Diizinkan dia keluar dari LP. Kita harus ada collaboration. BMT berkolaborasilah dengan kawan-kawan sekitar Anda. Ingin goal sebuah project. Saya kolaborasi saat itu dengan pihak LP. Ingin goal ini acara, keluarkan dia dari LP. Walaupun hanya untuk 30 menit. Dibawa kemana? Habis maghrib dibawalah dia ke satu titik di lobi itu. Ya, kau ingin kenal Muhammad, pegang tanganku hari ini. Dia erat banget sambil gemetaran. Ya Pak Chandra, karena setiap kau nyebut Muhammad, bergetar hati kami ini Pak Chandra. Nadi kami ini bergetar Pak Chandra. Oke, pegang erat tangan. Masya Allah. Disaksikan MUI, Kementerian Agama. Syahadat Ustaz. 2 jam. Ana nunggu dia melafalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'arif berdiri tegak li syiar Islam. Digantilah nama Alex itu, yang awalnya Katolik jadi nama yang Islami. Siapa namanya? Awalnya Alex dirubah menjadi Alaikal Fajri. Mirip-mirip sih, Alex dari Alek. Benar ya? Anda kalau ingin punya anak yang namanya Alek, ganti jadi Alek. Jadi Waalaikumsalam gitu ya. Alaik. Berarti kesimpulannya, oh iya, berarti customer kita itu bukan hanya murid. Customer kita itu bukan hanya orang tua. Customer Anda itu masih Anda kuasai dengan indah dibandingkan customer-customer kami yang variatif ini. Maka people, orang yang saya munculkan gambarnya di sini adalah orang yang mana ketika di dalam penjara orang itu mengatakan, Pak Chandra terima kasih, kami ini hanya ingin ketemu anak saya Pak Chandra, dia sudah lahir tapi aku gak pernah ketemu dia. Saya balik ke bandara, ternyata dia mengatakan, Pak Chandra, walaupun aku tak ketemu dengan anakku, ternyata kabarnya lain. Kenapa? Nih, lihat Bapak Ibu, saya belajar dari customer kami di dalam penjara. Apa yang terjadi? Customer kami ini di Watampone, dia harus membawa bayi itu, jenazah itu ke LP. Lebih baik pesawat kami terlambat daripada abang kita yang satu ini dia larut dalam kesedihan. Kami kembali dan menenangkan abang kita ini. Ini real Bapak Ibu. Customer kami, customer yang unik. Kami harus menenangkan mereka dengan cinta. Anda ini masih bersyukur teman-teman, masih bersyukur dengan keadaan yang Anda hadapi di zona customer Anda. Anda lihat Bapak ini sakit banget kayak, dalam banget kayak, ya Allah, saya nggak pernah ketemu bayiku, sekali ketemu dalam keadaan dia sudah tiada. Di mana itu terjadi? Di LP Watampone. Mereka adalah customer hebat. Dikasih waktu ketemu jenazah bayinya berapa lama? Hanya 3 menit. Setelah itu abang ini dibawa lagi ke dalam LP. Dalam keadaan dia tidak menyaksikan proses dimakamkannya sang bayi ini. Cukup Bapak Ibu. Kalau udah topik ini pasti banyak yang berlinang air mata. Padahal Anda nggak sadar itu namanya hypno audience. Kenapa Anda banyak yang berlinang air mata?
Karena saya menggunakan the magic of word, kekuatan kata-kata bicaranya. Bukan karena musiknya, bukan karena gambarnya Anda banyak yang berlinang. Terus gara-gara apa Pak Happy? Saya yang ngomongnya lebay.com. Anda nggak sadar kalau itu juga bagian dari hipno. Coba kalau saya ngomongnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dulu ya, saya pernah ke penjara ya. Pas di penjara kan ada 500 napi, astagfirullahaladzim, itu saya mau dibunuh tapi nggak jadi ya. Jadi kan waktu itu ada orang ya. Jadi gimana ya ceritanya? Bu, ada kepala TK. Kepala TK, PAUD apa TK? Punten, saya Bu, TK yang mana? Lengkap banget mari ini ya. TK yang mana? Assalamualaikum Bunda. Terus Bu, RA? MI Bunda. Terus Bu? Biasanya ibu yang suka ngabsen, kayak saya yang absen sekarang. Ibu-ibu kepala yang terhormat, itu adalah bagian dari storytelling. Kalau bercerita harus kayak gitu kawan. Anda nggak sadar ya, itu bagian dari hipno, tapi bukan hipno customer. Anda customer kami hari ini, Anda diminta duduk nyaman hari ini, hipno customer. Coba kalau saya ngomongnya, teman-teman ini kan pakai peci itu si bapak itu ya. Jadi bapak ini kan punya anak, baru lahir anaknya ya, tapi nggak pernah ketemu, sekali ketemu anaknya meninggal ya. Jadi ya udah nggak bisa ketemu. Dari sini Anda menyimpulkan, oh iya benar juga ya. Berarti kesimpulannya apa? Hypno customer, hypno students. Hadijah, hypno customer. Hey my people, teacher, hypno student. 97% adalah how to say, cara kita menyampaikan. What to say, isi pembicaraannya hanya 3%. Setuju Bapak Ibu? Setuju apa tidak? Thariqatul ilqa, cara menyampaikan harus 97%. What to say, isi bicaranya hanya 3%. Dari sini maka kesimpulan dari sini adalah pasti semua punya mimpi. Customer punya mimpi, Anda punya mimpi seperti yang saya katakan tadi. Tiba-tiba ada satu anak, para customer service kumpul di situ. Acaranya acara bukan untuk para anak-anak, hanya customer service, ada yang bawa anak. Ketika kami tanya customer service-nya di situ, wahai customer service people, what is your dream? Apa impian Anda hari ini? Yang satu mengatakan, Pak Happy, intinya pelanggan kami harus nyaman depan kami. Yes, I agree, saya setuju. Ada yang satu mengatakan, Pak Happy, impian saya adalah lembaga saya harus terus berkembang karena kami bisa bersahabat dan berkolaborasi dengan tim-tim kami dan juga relawan-relawan kami dan juga customer kami. Tiba-tiba ada satu anak, dia maju ke depan. Siapa anak ini? Anak dari seorang customer service. Saya kira adalah anak kandung, ternyata bukan. Dia maju ke depan, Pak Chandra, aku juga punya mimpi. Hei nak, kamu bukan peserta tapi kamu punya mimpi. Sini saya maju ke depan. Apa jawaban dia? Pak Chandra, aku punya impian Pak Chandra. Mana orang tuamu? Orang tuaku ini sudah tak ada Pak Chandra, aku berasal dari Muara Bungo Jambi. Apa impianmu? Loh, kau datang ke sini dengan siapa? Aku datang ke sini dengan bibi Pak Chandra. Apa impianmu? Impianku satu aja Pak Chandra. Wahai teman-teman Hadijah People, impian sang anak itu sangat indah. Mudah-mudahan ini mendobrak enzim Anda. Apa enzimnya? Biar etos kerja di BMT, etos kerja di sekolahan, etos kerja di Hadijah. Yang tadinya speednya hanya 20 km per jam, sekarang lebih semangat lagi. Apa impiannya? Nih, indah banget anak ini. Anda punya buah hati kan? Dan pasti banyak yang sudah menikah. Anak ini mengatakan, Pak Chandra, orang tuaku ini sudah tak ada Pak, tapi aku berdoa, ya Allah, haramkan wajah ayah ibuku dari disambar oleh api neraka. Kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Indah banget impiannya. Coba deh Bapak Ibu perhatikan cara seorang anak ini bicara depan kakaknya. Dream. Dia menggunakan the magic of word. Frame video yang akan saya tayangkan udah menghipno ribuan orang di negeri ini. Apa itu?
Anda melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Jangan lagi ya kuliahnya. Aku lihat mama bapak di kebun. Ibunya mengatakan, nah, ibu kerja dulu ya. Anda kata-katanya lembut banget. Anak itu seakan-akan dia nggak merasakan kata-kata Anda, tapi Anda tidak sadar sudah melakukan hipno, pengaruh kepada anak itu. Nah, ayah kerja dulu ya. Nah, bunda kerja dulu. Tunggu saja, alim soleh. Rugi kalau Anda hanya belajar tentang hipno customer hari ini. You bisa kerja karena kanan kiri Anda ada buah hati Anda yang Anda cinta. Sebelum Anda temui customer, sebelum Anda temui customer Anda, sebelum Anda temui customer Anda, ya, kita hipno dulu keluarga kita. Pak Happy, saya berangkat dari Tulang Bawang, Pak Chandra. Kadang berangkatnya sebelum subuh kalau kerja. Anak saya udah tertidur, Pak Happy. Anak saya udah tertidur, Pak Chandra. Nah, gak usah bangun, ayah kerja dulu. Berbisik Anda di situ. Ayah ke kantor dulu. Dah, tidur. Ada mengatakan, Pak Happy kan dia nggak dengar. Siapa bilang? Nadinya dia berdetak. Karena hipno dari lisan Anda sang ibu hebat dan ayah yang hebat. Hipno customer itu sangat luas Bapak Ibu. Banyak orang yang jago hipno customernya, tapi nggak jago menghipno keluarganya. Keren dia, handling komplain, keren banget. Keren. Ngajarnya di sekelas, keren banget. Tapi Allah, itu buah hati kita rindu ungkapan kata-kata cinta dari hati kita. Anak itu mengatakan, Pak Chandra, aku senang kali kalau ayah ibuku sudah manggil dengan 3 kata. Nah, sini saya. Ayah ibuku tak pernah dia marah-marah. Ibuku aja manggil aku dengan 3 kata aja aku udah senang. Nah, sini saya. Ini real. Di mana kami belajar? Bukan di kuliah Bapak Ibu. Di jam panggung kayak gini tiba-tiba ada anak Allah yang menggerakkan maju ke depan, dia punya impian. Ibu manajer menginvite kita hadir di sini. Tak cukup. Oke. Baik. Cek. Tambah nggak ada Pak suaranya. Cek. Yang itu aja Pak, nggak apa. Siap. Oke, ini aja nggak apa. Ibu manajer menginvite kita di sini. Tak hanya belajar hipno customer. Nih Pak Bu, roh seorang karyawan BNT, roh seorang guru yang mana dari inner power itulah akan muncul customer hebat. Anda bete, simpan Pak Bu bete Anda di knalpot mobil atau motor Anda sebelum Anda menemui mereka. Janganlah kau bawa ke dalam kantor. Pak Happy, saya itu kalau hari Senin Allahu Akbar Pak. Pas berangkat sekolah, berangkat ke kampus, berangkat ke tempat kerja, ya Allah, terjadi perpecahan dan terjadi kiamat kubra dalam rumah. Akhirnya bawa motor aja, yang nampak adalah suasana rumah, ngegas yang nggak jelas. Pas nyampe BMK Tebuan, Waalaikum, sorotan matanya tak elok dipandang manusia. Pas ngadepin customernya marah-marah, terjadi itu otak kanan menghadapkan dengan otak kanan, api ketemu dengan api, yang terjadi udah itu. Generasi Abu Jahal dan generasi Fir'aun akan muncul di situ. Beradu. Ayo Bapak Ibu. Ada tanya lagi, Pak Chandra, Afwan Pak Chandra, Bapak ngomong dari pagi sampai nanti sore. Pak Happy kayaknya happy-happy aja. Bapak nggak ada masalah ya? Hei, brother, aneh juga manusia. Pak Happy hari ini ada masalah? Banyak kawan. Terus masalahnya di mana? Disimpan di bagasinya mobil sama Pak Zaki tadi, simpan di belakang dah. Pas masuk ke lantai, Pak Zaki bilang, Pak Happy, acara mulai. Oke, bismillah.
Hai, apa kabar semuanya? Padahal saya lagi banyak masalah hari ini ya. Apa kabar? Smile face, smile voice. Jangan sampai audiens kita, anak didik kita, customer kita, dia bisa menebak. Lagi ada masalah orang ini. Ini orang bermasalah, pasti ngomongnya tak jelas. Insya Allah di sini nggak kayak gitu. Amin bapak beda banget gitu ya. Insya Allah di sini nggak gitu. Oh, keren jawaban bapak. Kan kata bapak yang berbeda itu akan terkenal. Khalif tuh rof gitu. Allahu Akbar. Gitu Pak. Apapun jenis problemnya, simpan dulu. Benar ya Pak. Zerokan dalam jiwa raga kita. Kalau saya hari ini ngomongnya bete dari jam 9, Anda akan merasakan kebetean itu. Hukum alam brother. Anda ada masalah di kantor, Anda masalah di BMT, ada masalah di sekolah. Pas nyampe rumah, buang semua atribut itu people. Anda menjadi karyawan BMT dan guru yang profesional. Ada ketuk itu pintu, atribut Anda sudah Anda lepas dan Anda katakan, "Hai, assalamualaikum anak-anak sini saya." Dan dia senang banget di situ. Yang Anda munculkan adalah energi positif. Itu hipno nggak Pak Happy? Hipno. Pak, Anda tanya lagi, Pak Happy, tadi saya lihat jadwal Anda, ya Allah banyak banget tuh dari awal November sampai akhir. Kata Pak Happy, kita harus sayang sama keluarga. Pak Happy kapan ketemu keluarganya? Saya akan jawab sebelum Anda bertanya. Karena saya kapok ditanya ibu-ibu di Makassar dan dia tanya itu, Pak Chandra, aku udah nikah hampir kurang lebih 45 tahun Pak Chandra. Pak Chandra bicara tentang keluarga. Aku lihat jadwal kau. Kapan kau bertemu dengan keluarga? Jawabannya satu. Ketemu 5 menit di bandara dengan istri dan anak-anak. Tapi setiap detiknya berkualitas. Itu lebih baik dibandingkan 5 jam di dalam rumah tapi nggak ada kualitasnya sama sekali. Saya panggil istri saya di bandara sebelum masuk ruang tunggu. Bunda, sini sayang. Ayah kerja dulu ya saya. I love you. Pak Happy itu hipno gak? Hipno. Istri saya tenang. Ya Allah ya, aku senang banget kalau di bandara dan terucap 3 kata itu. Yes. Habis itu panggil anak-anak. Sayang sini. Nah, selama ayah kerja, cara bicaranya loh Bunda, tatapan matanya, smile face, smile voice, that hipno. Nah, sama yang kerja yang soleh saya di rumah. Sini. Yang cowok, alim soleh. Yang cewek, alimah solehah. Hipno. Jangan kebalik kawan. Itu cowok dan kau bilang alimah solehah. Nyampe rumah pakai kerudung dia kawan. Akhirnya anak saya mengatakan apa? Ya aku suka kalau ayah sudah memanggil dengan 2 itu alim soleh. Itu hipno gak? Hipno. Dia akan nge-record sampai kapanpun 5 menit tapi dalam banget itu di waiting room bandara. Dibandingkan 5 jam dalam rumah tapi gak ada tegur sapa. Pasti banyak yang mencatat 5 menit lebih baik tapi berkualitas daripada 5 jam dalam rumah tapi nggak ada tegur sapa. Dan Anda tulis buat story dan Anda catat buat status di WA sore ini. Setelah itu dibaca oleh pasangan Anda. Apa maksud Anda ini? Harus gini Bunda ngobrol sama mereka itu. Ini kalau saya ngobrol di samping Bapak pengawas, terus ngobrol di samping Bunda di sini, manajer di sini ada. Jadi hipno customer itu intinya hipno ya. Nanti cari aja di Google ya, banyak hipno itu ya. Kalau saya ngomong kayak gini, pasti beliau akan komen, Pak Happy niat nggak bicara di sini. Anda ngajar, don't stay in one place.
Ada hypnot teaching. Bagaimana kita ngajar, memberikan pengaruh kepada anak didiknya. Don't stay in one place. Jangan stay di satu titik. Anda ngajar, please moving like this. Hai, assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya gitu. Moving. Akhirnya Anda nggak ada yang ngantuk. Persis hari ini. Apalagi kalau nanti sebentar lagi saya akan meminta Anda maju ke depan dan bicara. Pasti banyak yang berdoa. Ya Allah, ada apa lagi Pak Happy? Ya Allah ini ya. Masya Allah. Bismillah. Saya minta satu orang dari Khadijah Bakery. Wait. Dua orang dari Khadijah Bakery. Yang satu kasir, yang satu apa bahasanya? Baker. Pasti lagi musyawarah. Ini cocok di empat sekawan. Ini bersejarah loh bagi Khadijah Bakery. Karyawan perdananya 4 orang. 1 orang dari baker, 1 orang lagi dari kasir. Nanti saya kasih hadiah roti. Bu, rotinya udah kami makan loh Bu, enak banget loh kopinya. Itu rotinya Masya Allah. Masih banyak ya Bu ya. Mana kawan kita? Saya tunggu kawan. Sini nah, buktikan yuk. Kami di bakery Pak Happy, tapi kami bisa bicara. Tepuk tangan dong buat mereka barangkali. 1 baker, 1 kasir. Bagaimana kasir berkomunikasi dengan customernya, baker berkomunikasi dengan rotinya. Ya. Saya juga nggak tahu baker itu gimana gitu. Di mana sih produksinya Bunda? Di Jalan Soekarno-Hatta. Anak kira di sini, enggak ya? Di dekat BMT tuh enggak? Jauh dari sini Bunda. Jauh. Coba saya masih ada waktu mau main ke sana ya. Mau ngevlog aja sih di situ ya. Tenang Kak, tenang ya. Yo, buktikan tuh depan orang-orang BMT. Buktikan depan guru-guru, kami pun, walaupun kami setiap hari bersahabat dengan roti, kami bisa bicara, bisa berkomunikasi, bisa menghipnotis. Sini lah sayang, sini. Tenang, nggak bakal dihipnotis, tenang kawan. Pegang mikrofonnya Kak. Anda dari SMK betul? SMK itu identik, SMK loh, alumni SMK. Iya. Angkat mikrofonnya Kak. Lihat ke depan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Suatu saat, andaikan Allah menggerakkan nih Kak, dia Khadijah Bakery suruh presentasi di kementerian contohnya Kak. Atau Khadijah Bakery yang membeli, customernya itu bukan orang Lampung. Kami bawa nih Khadijah Bakery rotinya. Tiba-tiba orang Bogor, boleh nggak kami beli dari Bogor? Atau Istana Bogor bisa belinya dari sini kan? Tak ada bentuk kemungkinan. Tiba-tiba orang bakery bilang, nanti tolong ya ada presentasi ya. Tak cukup koordinator yang presentasi, Anda baker dan kasir yang harus presentasi. Presentasinya harus elegan kan? Lihat ke depan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Angkat mikrofonnya. Lihat ke depan. Saya ulangi Kak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Perkenalkan nama Anda, jangan dulu ke Khadijahnya. Nama Anda dulu. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Saya tunggu sampai azan asal di kumandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Oktaviani dari Khadijah Bakery. Khadijah Bakery asalnya dari mana? Asal saya dari Metro Barat. Dari Metro? Metro Barat Lampung. Iya, Metro Barat Lampung. Metro Lampung. Kak, terbukti Kak, karena dia adalah seorang pelajar yang pernah lahir dari SMK Marif. SMK betul? Ya, saya di IIMSP Pak. Marif. Iya. Iya. Dia seorang pelajar dan bertugas dapat khidmah untuk mengabdi dan berada di zona Khadijah ini. Dia tampil powerful. Kak, bakery itu udah banyak di luar sana. Yang profesional very much, kathir jiddan. Tapi yang berkarakter itu yang dirindukan. Dia bicara. Kalau dia gugup bicaranya nggak biasa bicara, apa yang terjadi? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah pula.
kan? Kembali dia bicaranya, assalamualaikum, saya Metro dari Ridwan, gitu ya. Dia aman bicaranya, masya Allah. Kak, berapa lama kau belajar tentang di Khadijah Bakri? Belajar kelasnya Pak? Iya, iya, belajar di Khadijah Bakri. Masuk sebagai karyawan di Khadijah ini berapa lama? Dekatkan mikrofonnya. Masuk di Khadijah Bakery hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dan belajar tentang dunia perotian ini berapa lama? 4 bulan. Langsung bisa. Enggak Pak, ada gagalnya juga. Oh, ada gagalnya juga, wajar, Banyak. 4 bulan. Tapi sekarang sudah bisa. Insya Allah. Yang saya tadi makan rotinya berarti itu hasil dari Anda. Iya, sama teman saya. Subhanallah. Berarti waktu saya kesini waktu itu belum ada roti. Padahal saya nunggu roti itu ada. Ya. Jangan-jangan rotinya syar'i roti itu ya. Oke, sini kasir, sini kasir. Sini. Tenang kawan. Saya smile itu kata Bu Guru smile. Anda di kasir, ketika Anda di kasir pasti ada buyer, ya kan? Buyer itu adalah pembeli, betul kan? Dan dia mengatakan, berapa semua harganya? Andaikan dia beli hampir satu keranjang. Bagaimana Anda menjawabnya? Sesuai habisnya Pak. Pakai mikrofonnya. Itu semua totalnya. Semua totalnya. Saya pembeli ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini Kak? Dari Khadijah Bakery. Ada jalan. Dia sampai lupa daerahnya ya. Ini kakak kita yang dari Metro juga. Saking cintanya sama Khadijah Bakery. Dari mana? Dari Khadijah Bakery. Nanti kalau ditanya, man rabbuka? Khadijah Bakery. Dia saking cinta. Kak, saya udah beli nih 5 roti. Jenis rotinya apa aja Kak? Ada kacang hijau panjang, ada coklat bun, ada Meksiko, sama ada strawberry. Oke, saya beli 5 bungkus. Berapa totalnya semuanya Kak? Totalnya semuanya 30.500. Masya Allah, 30.500 Pak. Aduh indah banget ya kayak teller di bank gitu ya. Allahu Akbar. Saya dengan dia bicara kayak gitu aja saya seneng banget loh Kak. Kalau dia nervous, yang akan terjadi apa? Gempa 8,9 skala Richter. Dia aman. Kenapa? Karena terlahir dari seorang pelajar yang pernah belajar tentang zona bicara. Tepuk tangan buat kakak berdua hari ini. Yes. Masya Allah. Khadijah, anak nitip ya. Tempel ini di kasir. Kawan, kemana kau ini? Lucu-lucu putra-putri Anda ini ya. Oke. Ibu yang memberikan silver queen-nya. Oke. Silakan. Kalau saya kasih roti udah biasa aja ya. Oke. Good. Satu lagi Bunda. Mikrofonnya simpan dulu Kak. Terharu loh. Sekarang kita buat bakery. Iya, selain baker tapi dia bisa bicara. Baker and speaker. Bapak pengawas mohon izin. Ini ada sebentar kawan. Urusan kita belum selesai. Pak pengawas mohon izin. Ini sertifikat of achievement Pak pengawas. Ini adalah sertifikat yang dibuat oleh protokol kenegaraan, diberikan kepada performer yang maju ke depan siapapun profesinya. Dia adalah baker dari zona kasir. Kak, disimpan baik-baik sertifikat ini. Andaikan nanti suatu saat kami membawa Anda ke Jakarta, Anda sudah membawa bukti bahwa Anda pun pernah hadir bersama kami. Kami persilakan Bapak pengawas. Oke, maaf. Oke, ini kasir ini Bapak. Satu lagi Bapak pengawas silakan. Oke. Alhamdulillah setelah saya terima kasih. Tepuk tangan buat kakak-kakak. Kepala saya khawatir orang baker ini nggak bisa maju ke depan dan dia beralasan Pak Happy kami ini beli roti nggak mungkin kami jadi MC. Bukan itu maksudnya.
Suatu saat dia akan presentasi depan orang, ya kan? Sekarang guru-guru, kalau BMT setahun yang lalu udah banyak yang maju ke depan, videonya masih ada. Sekarang yang saya minta guru-guru terlebih dahulu. Saya harus touching. Guru-guru bisa putra, bisa putri. Satu putra, satu putri. Bunda? Oke, silakan. Ibu guru? Oke, silakan. Satu putra. Oh, Bapak silakan. Saya baru ketemu Bapak hari ini ya. Tadi pagi. Kenapa? Oh, enggak telat, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa ya. Pak, silakan. Oke, baik. Ada satu hal yang harus kami sampaikan kepada Anda. Mikrofonnya Pak Agung bisa diberikan kepada Kakak. Oke. Punten Pak, biar kami. Silakan. Sebelah sini Bunda. Oke, sebelah sini. Yang pertama, ini penting bukan hanya untuk zona guru, Beker, atau ini juga untuk BMT Arta Buana. Yang pertama, hypno customer itu bukan hanya melalui verbal. Yang bisa mempengaruhi lawan bicara kita bukan hanya lisan dan bukan hanya kata-kata, tapi apa? The power of body language, kekuatan bahasa tubuh. Kekuatan bahasa tubuh. Saya ulangi ya, yang bisa menghipno lawan bicara kita bukan hanya kata-kata, tapi the power of body language, kekuatan bahasa tubuh. Saya minta Bapak Ibu guru untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wijawati. Tempat mengajar saya TK Ma'arif Negeri 1 dan umur saya 35 tahun. Saya mempunyai anak satu putri. Ada ditanyakan lagi? Oke. Terus Bapak RT-nya siapa? Udah. Lengkap sekali Bunda kita ini ya. Gitu. Makasih. Hobi saya bernyanyi. Saya minum, Bu. Demikian perkenalan ini, semoga berkenan di hati teman-teman semua. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, suaranya ibu guru banget gitu ya. Silakan. Bapak udah siap-siap ini ya. Bapak di center Pak, di tengah. Di saya, Bunda di samping kanan. Di sini Bunda. Nah. Angkat mikrofonnya Bapak. Bapak lihat kamera. Perkenalkan nama seperti ibu tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siap. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan dari Kepala Sekolah TK Ma'arif 03 Harun Ar-Rasyid, Metro Selatan. Oke. Yang beralamatkan di Margorejo, Kelurahan Margorejo, Metro Selatan. Oke. Mau lanjut? Ada yang disampaikan lagi? Ini satu-satunya guru TK yang laki-laki, kepala sekolah dari TK. Itu yang saya mau tanya tadi Pak. Jarang-jarang di Nusantara ini ada TK dan di situ ada guru laki-laki. Wah, Dan sarjananya hukum, Pak. Kenapa? Sarjananya hukum, bukan pendidikan. Oh gitu Pak. Iya. Dahsyat ini luar biasa ya. Ini bisa kemana-mana nih. Good Pak. Terima kasih, saya akan praktekkan pola mengajar di TK. Oke, silakan. Kalau gitu, Kalau ya. saya Good Pak. mohon maaf sebelumnya pada ibu-ibu saya angkat sebagai Muridnya. murid. Oke. Bapak, Pak Agus, punten. Bapak ngajar mereka. Boleh saya minum dulu? Bapak jangan sampai selesai bicara sampai saya selesai ngopi. Saya suka loh Bapak ini Bapak ini terlambat memang. Tapi Bapak duduk di sini kayaknya semangat banget duduknya itu, kayaknya menyimak banget materi hari ini. Dan sekarang tanpa diminta beliau akan mensimulasikan. Bunda standby dulu ya, Bunda bisa duduk di sini. Oke, siap ya? 3, 2, ambil kamera. Silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Masih semangat?
Saya minum. Kalau TK Rasid itu punya Tapi memang apa ya, qadarullah, Bu. Emang gabung dengan guru-guru juga jadi menarik, Bu ya. Nah, sekarang saya mengatakan TK Rasid Gitu. cerdas. Masya Apakah Allah. belajar soleh, soleha? TK ini Masih semangat? Ada siapa dulu? ada TK RA. Masih ada semua? Jadi di level TK itu ada 4 sekolahan. Sekarang saya Rombongan akan LP Mati. menyampaikan TK Berdekatan itu, Bu, enggak jauh-jauh. Ada ini Metro Selatan. Iya. TK Rasid. Ini tadi Metro Barat. Jadi Pak Dandra, saya itu dari kepala sekolah TK unik Pak Dandra. Gimana? Pak Dandra. Uniknya, justru anak-anak itu cenderungnya pada saya, bukan pada budaya. Oh gitu ya. Cenderungnya pada saya. Jadi kalau saya masuk kelas, ini badannya nggak bisa berjalan. Ada yang pegang sini, ada yang pegang sini. Oh, gitu. Ada yang di sini, ada yang di sini, bukan gitu. Ada anak TK begitu. Jadi awalnya saya di TK itu juga bingung. Iya, iya. Saya bukan background pendidikan, background saya adalah sarjana hukum Islam. Iya. Tahu-tahu dia perintah dari kepala Ma'arif, terus dari kepala sekolah TK, dan perintah itu tidak bisa dibantah. Akhirnya saya, Betul. karena ini perintah, Iya. tetap saya lakukan. Tapi alhamdulillah, saya di TK barusan ya, setahun, Udah setahun, Pak. setahun. Dan Bapak kelihatan lebih muda dibandingkan 5 tahun yang lalu, Pak. Karena Ini repot begini Pak Tan. Iya. Dan kalau benar-benar panggil Bunda, saya bingung Pak. Iya. Mau dipanggil Panda kok. Lama, awalnya saya begini, Allahu Akbar. kalau bundanya dipanggil Bunda, berarti saya dipanggil ayah Anda. Wah. Akhirnya kayak kita kian santan akhirnya. Akhirnya sepakat anak itu manggil saya Bukan. Abah. Apa? Abah. Abah. Dari semua murid saya TK itu manggil saya adalah Abah. Di mana tempat ketemu ya manggilnya Abah. Abah itu jadi istrinya 2 loh. Kalau istri saya nggak berarti saya ngomong. Oh ada sih, ada Bu. Nah, hari ini Masya memang Allah. terus terang aja saya tadi terlambat. Saya masuk kelas, masuk ruangan ini, Ibu Meta itu sudah berani nasi kotak. Oh iya. Jadi saya masuk mau mengikuti apa materi Pak Tenggar sudah keluar. Bu Meta jadi nasi kotak. Iya. Alhamdulillah. Ini nanti dapat nasi kotak. Jadi awalnya saya campur sekali secara jadi guru TK Huntar. Tampil betul kan? Mau ngomong, mau nari-nari. Gimana? Akhirnya tepuk tangan aja. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Goyang. Bapak dapat dari mana materi itu, Pak? Ya, buka-buka YouTube tuh buka-buka. Oh, Masya Allah. Jangan-jangan Bapak YouTuber juga gitu ya? Saya video Mas Andra. Gimana? Enggak pernah saya video saya buka. Oke. Ya. Nanti dikirain teman-teman yang baca itu dikirain begitu. Oh, malah lebih tahu kan repot saya. Jadi itu saya hari ini mendapat pelajaran yang luar biasa dari Pak Chandra, walaupun saya maksudnya barusan di sesi yang kedua. Apa tuh Pak pelajaran yang Bapak ambil di sesi kedua? Yang paling banyak itu hipno itu tadi Pak Chandra. Jadi bagaimana tadi menggait orang, mencikapi orang dengan macam-macam gaya mereka, dengan macam-macam problem mereka. Saya juga punya anak yang hari ini ya anak itu memang punya kelainan. Oke. Punya kelainan Kemudian berlebihan. Dia tidak punya mental, terus keterbatannya luar biasa. Iya. Tapi alhamdulillah orang tuanya hari ini sangat senang sekali. Dia berani punya mental, berani sama teman-temannya sekarang juga kemudian dia berani kontak. Yang awalnya sama sekali tidak berani. Awalnya bukan. Saya berani sama bundanya Bun, biarin anaknya mengekspresikan dirinya dengan saya, dengan keberanian yang mereka saya tuntun. Alhamdulillah hari ini anak-anak itu anaknya itu sekarang sudah punya keberanian yang luar biasa. Sampai orang tuanya datang ke rumah. pulang ke
bawa gula kopi, Bawa bawa gula. Bukan aku kasihkan bundanya. Oh gitu. Saking senangnya orang tuanya anaknya ada perubahan. Masya Allah. Itu Masya betul. Itu saya alhamdulillah sudah ada buat anak. Ibu, ibu mana? Oh, mana berdiri. Oh. Sebagai promosi tingkat saya. Oke, silakan Bunda. Itu bundanya dua. Satu bunda Siti Alawiyah yang paling cantik sebelah sana istri saya. Yang sebelah sana istri saya. Nah, itu bunda itu yang Maksudnya bundanya ada dua gimana? bundanya dua. Bundanya dua. Yang satu istri saya. Yang satunya adalah
tangannya kemana-mana. Akhwat, ibu-ibu, kalau anda gugup tangannya kemana? Ke kerudung. Lipat, maju mundur. Reverse. Tangannya kemana-mana. Akhirnya apa? Customernya gak nyaman melihat anda di situ. Bagaimana menghipnot sedangkan gaya bicara kita gak sewajarnya. Terakhir, ibu bilang tadi no traffic. No traffic now. Kegagalan komunikasi seorang marketer people saat bicara apa? Banyak grafik. Grafik itu seperti ini kawan. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang kalau nanti habis Jumatan semuanya harus apakah kalian semuanya jangan sampai anak kita menghitung kawan. Kamu dapat berapa? Saya dapat 17, kayaknya banyak banget gitu ya. Grafik saya pernah sampaikan tahun lalu untuk BMT. Hari ini para guru yang berhadapan dengan teman-teman muridnya, hindari grafik. Bunda akan mendapatkan one sertifikat, tapi bicara no grafik Bunda. Tanpa ada grafik, standby di sini Bunda. Apa yang sudah ibu dapatkan sejak Anda menyimak materi dari pagi sampai sore hari ini, dan tanpa ada grafik, tangan gak kemana-mana, wajar-wajar saja. Siap ya Bunda? Boleh tepuk tangan dong buat Bunda. Oke, 3, 2, silahkan. Pelajaran. Bu Guru, Ibu adalah orang ke-215 tahun Makassar. Gak apa-apa Bu, ya diulang-ulang. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari pagi sampai sore ini? Dan tidak ada grafik. Silakan Bunda. Saya sabar menunggu Bunda. Pelajaran yang sudah kami dapatkan adalah silakan, saya menunggu. Pelajaran yang saya sudah dapatkan di hari itu yaitu tentang pelayanan terbaik. Hari ini maksudnya? Iya, Bapak tadi mengucapkan kan ada kata-kata tentang pelayanan terbaik, jadi itu yang saya tangkap hari ini, Pak. Oke, kemudian Sudah itu aja. Ibu ngajar kelas berapa? Ada TK, Pak. TK juga? Iya. Sama dengan? Tidak, Pak, beda. Oh, Ibu TK-nya di mana Bunda? Mari MU1. Kalau Bapak? Nanti kapan-kapan boleh saya silaturahmi ya Bunda? Boleh, Pak. Sama anak-anak mungil ini. Good. Terima kasih Bunda. Ada grafik di awal-awal tidak apa-apa Bunda. Itu dinamika bicara ya. Masya Allah. Gurunya tampil, BRT tampil, nanti background juga tampil. Titipan nih Bu. Mudah-mudahan berkenan dan berkah untuk semuanya. Silakan diambil gambarnya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Jadi coba 3, 2, 1. Terima kasih ya Bunda. Salam buat adik-adik mungilnya di TK sana. Oke? Boleh tepuk tangan buat yang sudah ikut. Saya menuju ke materi kembali. Saya minta doa dengan 3, 2, 1. Bunda-bunda silakan berdiri dengan 1, 2. Silakan berdiri Bu. Berdiri Bu. Berdiri Bu. Stand up. Biar berdiri lagi. Biar relax lagi. Kenapa tadi suruh berdiri? Biar gak sleepy Bunda. Biar gak ngantuk. Nanti jangan sampai ada yang baik apa, Bapaknya sudah mulai menghentikan cipta ya. Bapak-bapak, Bunda, silakan berdiri. Terima kasih BMT, Bapak Guru dan juga Baker. Thank you. Baik, Ibu Guru, Bapak Guru, 3, 2. Oke, silakan duduk kembali. Coba. Boleh ya.
dari semua segmen dari pagi sampai sore, Anda sudah masuk ke dalam segmen bahwa smart communication, smart hypno customer itu sangat dirindukan sekali oleh customer Anda. Kesan Anda di mata mereka akan terjadi di 1 menit pertama saat Anda bicara. Guru yang mengesankan adalah guru yang ketika bicara dia amaze speaker di 1 menit pertama. Teman-teman di PMT Arta Buana pun sama. Siapapun yang Anda temui, sudah kenalkah Anda atau Anda belum kenal sama sekali, ingat kata-kata ini. Anda akan menghipno customer Anda selama in 1 minute. 1 menit pertama Anda mengesankan banget di situ. Oke, karena antara 60% sampai 80% kesan customer terhadap Anda akan terjadi di 1 menit pertama saat Anda bicara. Tiba-tiba Anda di sebuah presentasi tentang PMT Arta Buana atau Hadijah seperti saya katakan tadi, ada diminta presentasi depan orang-orang. Maka ingat, in 1 minute, 1 menit pertama harus mengesankan. Guru, jangan sampai guru yang ketika dia mengajar 1 menit pertama dia gagal. Gagalnya gimana Pak Henry? 1 menit pertama udah ketebak cara dia ngajarnya. Customer service, teller, kepala cabang, siapapun Anda ketika presentasi, jangan sampai di 1 menit pertama Anda udah ketebak. Pasti dia ngomong itu. Penceramah, Anda bisa menebak in 1 minute. Cuma Anda mengatakan, pasti alhamdulillah wabihi nasta'in, alhamdulillah wabihi nasta'in, alhamdulillah wadi, semua dia manggil. Pasti wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Pasti dia balik. Assalamualaikum Bapak. Orang-orang nebak lagi. Dengerin nih. Pasti puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi biasanya kalimat setelah itu yang mana dari sejak Abu Jahal ceramah pasti ada kata yang mana saya nggak tahu sampai mana dan yang mana itu maksudnya. Coba deh, ini perhatiin deh Bapak Ibu. Ini benar juga ya, yang mana. Ketika ada pembicara yang mengatakan yang mana, Anda jawab di situ. Kami juga nggak tahu yang mana. Di 5 menit pertama udah ketebak. Kalau dalam amaliyah tadris, khutwatul tadris, cara mengajar udah ketebak sama jemaah. Begitu juga hipno customer. Anda nggak bisa menghipno kalau selama cara-cara kita bicara udah ketebakan mereka. Salawat dan salam kepada Nabi SAW yang telah merubah situasi zaman dari alam kegelapan. Kalau udah alam kegelapan, pasti kan masalahnya apa? Menuju alam yang terang benderang. Saya nggak tahu dari mana itu asalnya. Alam yang terang benderang seperti yang sudah kita rasakan sampai hari ini. Bapak Ibu kepala cabang, ada presentasi, buang bahasa itu dan buang sesuatu yang baru. Biar Anda elegan bicaranya. Ada nggak sih Pak Henry? Ada yang lain nggak sih? Retorika Arabnya banyak. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du ganti menjadi apa? Wa ba'du. Ini dari dulu sejak zaman saya TK, amma ba'du. Salah nggak sih? Nggak salah tuh. Khalif turaf. Anda harus tahu beda. Be different. Orang-orang bilang, itu kayak kata buana ya, kalau datang bicara di Allah dan kodimanya aja nggak enak banget. Ada sesuatu yang baru yang kita ambil. Khalif turaf. Bidi berarti adalah berbeda. Jangan sampai ketebak sama customer-nya. Anda ngajar dulu. Ini kan ada guru-guru saya juga ngomong. Anda bawa tas, Anda bawa buku, anak-anak mengatakan, pasti jaga tenang dulu. Assalamualaikum anak-anak. Pasti dia ke meja. Apa yang sudah terbenak di otak mereka
itu Anda lakukan. Bisa nggak sekali ada nggak gitu? Buat khutbah tadris cara kita, tapi nggak bisa ditebak oleh mereka. Emang Pak Henry hari ini gitu juga? Iya. Kemarin di syariat, di tarbiyah, saya biasa bicaranya dari tengah dulu, baru menuju ke depan. Di syariat, orang syariat udah depan. Kemarin saya lihat di YouTube, pasti kayak gitu juga. Di mana salamnya? Dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka nyari di mana pembicaranya? Khalif itu berapa? Pembicara yang misalkan di 2 menit 1 menit. Maka people, ada 5 rahasia sukses yang jangan sampai saya lupa menyampaikan ini. Sebelum saya menyampaikan, saya mohon silakan Anda untuk mencatatnya. Kalau di handphone tidak di capture, kalau ditulis di catatan. Oke, silakan. Yang pertama, 5 sukses untuk hypno customer. Bagaimana untuk mempertahankan di dalam naungan kita. Yang kedua, pernah nggak di BMT ada program khusus untuk nasabah yang setia? Masya, ada. Pernah nggak Bapak Ibu? Ada, insya Allah. Ada program eksklusif untuk nasabah setia. Kalau bahasa kami adalah nasabah setia, BMT lovers, harta buana lovers, pecinta harta buana. Dia nggak bakal pindah ke lain hati karena Anda selalu memberikan program eksklusif untuk mereka. Programnya kayak gimana Pak Happy? Andai kan Allah memberikan rezeki untuk BMT harta buana, bawa mereka program-program positif. Ada acara family gathering seperti yang beberapa bakal lain. Karyawannya berkumpul dengan nasabah satu frame. Indah banget di sini. Habis itu ada acara seminar parenting dan diundang lagi kami ke situ. Itu indah banget. Berikutnya adalah ada follow up konsumen. Follow up konsumen ini juga penting banget. Untuk mempertahankan loyalitas konsumen adalah di follow up konsumennya. Berikan program-program yang edukatif, positif. Rangkul mereka dengan cara-cara Anda yang elegan, maka mereka akan selalu mengatakan I love you pokoknya. Dia akan cinta dengan sekolah Anda, dia akan cinta dengan hadijahnya, akan cinta dengan BMT Kota Buana. Karena apa? Karena Anda memberikan program-program eksklusif untuk mereka. Sudah Anda catat? Baik. Maka Bible berikutnya adalah ini dia. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy, saya sudah memberikan program eksklusif untuk mereka, ada program khusus untuk VIP service untuk mereka, tapi jangan lupa teman-teman, ini yang paling penting yang dibacakan oleh Ibu Guru tadi di depan Ibu Guru TK, performa karyawan. Performa karyawan, itu sangat penting banget. Performa guru sangat penting banget. Karena apa? The good performance itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa dahsyatnya kepada konsumen Anda bagian dari hipno hari ini. Oke? Baik. Sebelum ke segmen closing, pertanyaannya adalah, Pak emang manusia perlu komunikasi? Yes, semua akan setuju. Sekarang pertanyaannya, yang generasi Ma'arif hari ini, apa ada ayat Allah yang mengajarkan kalau kita harus pandai berbicara? Pasti ada. Jawaban yang muncul ini selalu ditanyakan oleh golongan non-muslim yang 80% yang saya katakan tadi. Mereka mengatakan, memang kita harus belajar tentang dunia komunikasi Pak Chandra. Memang di Al-Quran ada. Ada. Apa ayatnya? Tercantum dalam Al-Quran. Apa itu? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. 'Allamahul bayan ini artinya adalah dialah Allah yang mengajarnya. Al-bayan artinya ma'aruf fil kalam, pandai bicaranya. Berarti bagian dari hipno customer adalah al-bayan, mahir fil kalam, pandai dia bicaranya. Jadi kalau ada putra Anda namanya Mr. Bayan, pasti jago dia bicaranya, mahir fil kalam. Jadi teman-teman, jangankan Anda yang bersahabat dengan customer, guru yang bersahabat dengan peserta didiknya,
Nih, yang Asian Games 2018 aja dia butuh hipno, tapi bukan untuk customer. Hipnonya buat siapa? Buat pengawal tandingnya. Maksudnya apa Pak Heri? Apakah pemain sepak bola butuh public speaking? Nah, butuh. Seorang Evan Dimas pencetak gol striker itu sebelum menggolkan dia ke gawang 3 jam sebelum ke lapangan hijau ditatar retorikanya, hipnonya, dan teriakannya. Karena vokal adalah bagian dari hipno, teriak adalah bagian dari hipno. Ketika seorang Evan Dimas dia menggolkan bola ke gawang 2 jam 30 menit sebelum dia menuju ke lapangan hijau, ditatar dia vokalnya. Teriakan dia harus di atas frekuensi vokal 80%. Ketika bola ini masuk ke gawang, maka dia akan teriak apa? Gol. Teriakan dia, grafik vokalnya harus di atas 80%. Karena apa? Ketika dia teriak, dia menggunakan smile face and smile voice. Anda lihat tidak? Sampai merem-merem kayak gitu kan? Dia akan teriak gol. O-nya dia adalah the power of body language, kekuatan bahasa. Gol. Suara dia harus di atas 80%. Gol. Smile face, smile voice. Dia teriak gol sampai tersenyum depan awak tandingnya. Anda bilang, emang itu bisa menghipno Pak Edi? Satu teriakan seorang Evan Dimas pencetak gol hari itu, dia teriak powerful di atas 80%. Satu teriakan itu bisa meluluh lantakan jutaan hormon lawan tandingnya. Maka lawan tandingnya gara-gara teriakan itu jutaan hormonnya tumpah hanya dengan satu teriakan. Tapi bukan berarti kita sekali teriak-teriak ya. Ini maksudnya untuk bola. Tidak mungkin pencetak gol yang menggolkan bola ke gawang lantas setelah itu dia diam aja. Anda pernah melihat? Dia mengirim bola dari tengah pas nyampe ke area gawang, dia golkan ke gawang dan dia diam aja. Cukup dia mengatakan tuh. Alhamdulillah. Gimana teman-teman gol? Gol. Jangan kau samakan di TK. Berarti, oh iya, the power of vocal, kekuatan vokal itu memberikan hipno. Di Solomon, setahun yang lalu kami ceritakan kepada Anda, Solomon Island. Ada pohon yang besar sekali. Mereka ingin menghancurkan pohon itu, tapi mereka tak punya gergaji. Mereka adalah tinggal di negara termiskin se-Asia Pasifik. Awal pandemi kami datang ke sana. Mereka terpuruk, mereka ingin menghancurkan itu pohon. Menghipnonya itu pohon bukan dengan alat digital cutting, bukan dengan gergaji, tapi dengan apa? Teriak. Orang Solomon datang 40 hari 40 malam. Dia teriak di depan kami dan protokoler. Apa yang mereka teriakkan? Dengan izinmu Tuhan. Yang muslimnya hanya 3%. Mereka berteriak, Innaka khairul musta'an ya Rabb, ya Allah. Hanya kepada perkarunan aku yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbuh dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam dengan izin Allah. Hanya dengan teriakan pohon bisa tumbang. That hipno. Tapi nggak kayak di film-film gitu kan. Hanya dengan teriakan. Dia yakin dengan Tuhannya. Maka Anda yang punya buah hati, afwan saya jauhi teriakan. Satu teriakan seorang bapak, teriakan seorang ibu kepada buah hatinya, dan teriakan itu tak elok didengar. Satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan orang anak itu. Bukan aja bisa tumbang kawan, hanya dengan teriakan. Apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Nah, aku benci sama kau ini. Nah. Lebih baik kau pulang lagi aku. Keluar kau dari rumah. Afwan. Andaikan ada ayah atau bunda yang bicara kayak gitu kepada buah hatinya, berarti ibu itu suka nonton film azab Indonesia.
ibu. Ibu tegang banget lagi membayangkan teriakan kali ya. Ya Allah, anak pernah kayak gitu apa enggak ya? Jangan sampai hormon anakku ini langsung tegang kali. Value-nya apa sih Bapak Ibu? The power of vocal. Hypno customer dengan apa? Vokal. Pak Happy kalau saya ngomong mas, saya nggak bisa menghipno. Saya Pak Happy kalau ngomong saya cempreng orangnya. Hei, orang yang cempreng itu yang dirindukan. Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini? Cempreng. Medium voice. Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini? Deep voice. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini? Deep voice. Saya ulangi apa ya? Jenis vokal. Ibu udah 5 kali senyumnya ketawa gitu ya. Deep voice, cowok male voice. Kalau Anda bersahabat dengan customer, gunakan ekspresi dengan deep voice. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi dan selamat datang di BMT Arta Buana Metro. Bicara berkata bukan berkalimat. Deep voice. Assalamualaikum Bapak. Medium voice. Assalamualaikum Bapak, saya bangga bisa bertemu dengan Anda hari ini. High voice. Assalamualaikum Bapak. Ya Bapak tenang itu dia high voice. Anda bilang, tapi Pak Happy, kami kan perempuan. Kami kalau ngomong itu suka cempreng. Kalau Anda suka cempreng Pak Chandra, nggak apa-apa. Anda mulai dari Allah udah. Anda datang ke Bogor hari Rabu, masuk ke komunitas kami. Rabu siang di Sentul Bogor ada materi namanya public speaking for cempreng community. Diperuntukkan untuk 250 orang, itu orang cempreng semua kurang. Ramai banget di kelas gitu ya. Indah. Apapun jenis vokal Anda. Udah nikmati aja Bapak Ibu. Saya mengisi suara di TV One. TV One memang beda. Pakai suara apa? Deep voice. Hazanah kelas 7 menggunakan apa? Medium voice. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Mahabharata, deep voice lebih dalam lagi. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, deep voice. Bapak bilang ngejar anak TK, saya pernah ngisi 9 anak TK bilang apa Pak? Pak Chandra bisa nggak ngajar hari ini pakai suara Arjuna Pak Chandra? Saya pikir-pikir di sini Pak, 20 menit harus ngajar mereka tapi pakai suara Mahabharata. Pertama kali masuk ke kelas apa yang kami lakukan? Ingat anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Ibrahim akan dibakar oleh Raja Namrud. Raja Namrud mengatakan, wahai Ibrahim, sesaat lagi api ini akan melahapmu. Jangankan anak TK, Anda aja fokus banget di sini. Fokus banget. Ada anak TK hari itu melihat saya kayak Raja Namrud di sini ya. Fokus. Deep voice. Jadi jenis vokal sangat menentukan saat Anda bicara. Berarti kesimpulannya apa? Pemohon sebentar. Dibaca Pak. Silakan. Profesi. Kemampuan. Iya, Pak Fadil ini fokus ke tulisannya di bawah. Contoh hari ini, ketika ibu manajer bilang, Pak Happy, tapi punten Pak Happy, kan hanya BMT yang akan hadir. Ada guru-guru, ada Baker, ada Aditya, ada juga dari NT juga ada Bu. Ya, sampaikan salam saya buat teman-teman NT. Ada semua hadir. Kami sudah menyiapkan satu slide untuk Anda semua. Walaupun beragam audiensnya, tapi Anda harus ingat, apapun profesi Anda, guru ke Anda, BMTK Anda, HDK Anda, please Anda harus mampu mempengaruhi orang. Dengan cara apa mempengaruhinya? Salah satunya adalah menciptakan pengaruh tersebut dengan retorika bicara. Tepuk tangan untuk kita. Oke. Saya harus duduk ke bawahnya.
Silakan Bunda bantu dulu, saya minum dulu. Memang sering ketika mau kasih mikrofon banyak. Ibu pernah tampil ke depan waktu itu ya Bu ya? Sudah. Sudah tampil ya? Suaranya itu announcer banget gitu ya. Kalau jadi penyiar radio cocok Bunda ya. BMT FM, Arta Buana FM. Lagi Bunda. Customer is the key. Kira-kira menurut Bunda kenapa dia kawan? Mungkin lagi lihat di handphone ada berita yang nggak baik terus kaget. Oh iya. Bisa juga Bu ya. Ada berita yang gak baik dan dia kagetnya sampai sedahsyat itu kagetnya. Oke, terima kasih Bunda. Boleh tepuk tangan buat Bunda. Boleh itu adalah jawaban Anda. Dan ini adalah jawaban dari hidden kamera. Ketika ada customer kami, Pak, kami bikin iklan dia marah-marah. Gara-gara iklannya salah. Kamera tersembunyi mengcapture ekspresi Bapak itu dari kantor kami. Di-capture dan saya melihat Bapak ini indah dan lucu banget gitu. Tapi hari itu saya deg-degan gara-gara marahnya dia. Setelah lama-lama kami zoom indah dari Bapak ini. Maksudnya apa Pak Henry? Saat customer ini menunjuk karyawan, ini gara-gara kamu Pak Chandra. Iklan kamu itu gak beres Pak Chandra. Aku tunjuk-tunjuk dengan jari telunjuknya. Hanya dengan satu jari. Tapi sebenarnya jari yang lain lagi menunjuk pada diri mereka sendiri. Pasti lagi mempraktekkan. Ini kan mereka, bukan Anda. Anda kesal dengan murid Anda kesal dengan customer Anda. Customernya usianya di bawah Anda. Tiba-tiba Anda marah, tolong. Baru hanya satu kata, tolong. Tapi ekspresinya kayak gitu kan, tolonglah. Nanti kan, tolonglah. Satu telunjuk Anda wahai customer service teller. Satu telunjuk Anda atau ayah dan bunda tunjuk-tunjuk anaknya sampai marah. Awas. Tapi sebenarnya jemaah yang lain lagi menunjuk pada diri kita sendiri. Pasti Anda nanti sebelum Anda nunjuk orang pasti Anda mikir-mikir. Oh iya, ini nanti. Tolong ya. Aman. Ini dari mana saya dapatkan? Dari Mas Mario Teguh yang pertama. Dan yang kedua adalah saya temukan dari Kak Seto, pakar parenting, ketika satu friend kami di Senayan hari itu. Ketika Kak Seto lagi menjelaskan tentang the power of telunjuk, saya di meja pembicara lagi mempraktekkan juga. Oh iya benar juga ya. Berarti hindari seperti ini. Lebih baik seperti ini. Atau cuan. Maka Bible dari sini Bismillah. Kita simpulkan teman-teman, jangan kau pikirkan customermu mau mendengarkanmu atau tidak. Justru yang kau pikirkan adalah customer Anda selalu mengamati Anda. Dari Anda bersepatu, pakaian, dia mengamati banget. Apalagi guru, dia merekod serianya Bapak di pagi hari, guru TK. Dia Bapak kami, Bapak Allah. Dia akan sujud, berbisik dia di bumi, ya Allah. Aku punya guru yang ceria di pagi hari. Sekalipun mungkin dia banyak masalah, tapi dia selalu ceria depan kami. Andai kan sujudku ini kau terima, ya Allah. Berikan pahalanya untuk dia, ya Allah. Lisannya mungkin tak berucap, tapi hatinya dia berucap. Dia akan ingat dan selalu mengamati Anda, termasuk customer. Anda membantu mereka. Wah, kita atau Anda membantu mereka. Dia senang banget. Bisa jadi dia berdoa, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Aku dibantu oleh BMT Arab-Tabuana, ya Allah. Mudah-mudahan keluarganya dimudahkan urusannya, ya Allah. Itu indah. Waman syakal musliman syakal berdoa. Barang siapa yang mempersulit orang, dia akan dipersulit. Dan sebaliknya, Anda mempermudah masalah Anda, Allah akan mempermudah urusan Anda.
Karena apa? Customer satisfaction, kepuasan pelanggan, kepuasan murid-murid Anda, kepuasan orang tua bukanlah salah satu cara untuk mempertahankan pelanggan, tapi satu-satunya cara. Keteladanan guru bukan salah satu cara untuk mendidik peserta didik, tapi satu-satunya cara. Customer satisfaction, kepuasan mereka bukan salah satu cara, justru itu satu-satunya cara. Ingin mereka tetap bertahan di bawah payung benteng, bikin mereka lebih jatuh cinta dan berbunga-bunga di depan kita. Maka people, children see, Indo. Apa yang Anda lihat, itu yang Anda lakukan. Wahai para guru TK, SD, LA, SMA, SMK. Wahai teman-teman yang sudah berkeluarga, ada nggak sih di antara Anda yang belum berkeluarga? Dari tadi saya ngomong keluarga, tapi ada yang belum berkeluarga, ada nggak? Coba angkat tangannya, biar kita doakan. Pak Fadil belum, sebentar lagi kayaknya. Nanti kalau Anda menikah, saya siap jadi MC-nya. Satu, dua, apa saya dengan tahu atau dua, tiga. Terima kasih Bapak 67. Bapak security belum nikah dalam waktu dekat Bapak insya Allah. Teman-teman di sini, siapapun Anda menikah atau tidak, tak ada perbedaan di sini. Semua satu frame. Karena apa? Children see, children do. Apa yang customer lihat, dia akan set di otaknya. Apa yang anak didik lihat, dia akan simpan di hatinya. Ini contohnya. Children see, children do. Apa yang anak lihat, dia akan mereka. Apa yang customer lihat, dia akan mereka. Berilah energi positif kepada mereka, Ibu. Karena ini dia maksudnya. Bete sudah. Kak, enggak mikrofon. Tenang, Kak. Standby. Silakan diulangi. A satisfied customer is the best business strategy of all. Silakan lihat ke depan. Apa maksudnya itu? Kepuasan customer adalah bisnis terbaik dan strategi bisnis terbaik. Lihat ke depan. Maksudnya adalah, ulangi. Kepuasan customer adalah strategi bisnis yang terbaik. Baik, sekali lagi. Tepuk tangan buat kakak kita. Masih ada apa? Banyak kali tempatnya BR ya. Lihat ke depan. Perkenalkan nama dan dari mana, Bu Guru? Nama saya Siti Masito, biasa dipanggil Ita. Saya ngajar di SDN Metro. Oke. Berapa lama ngajar di SD? Alhamdulillah sudah 5 tahun, Pak. 5 tahun. Ngajar kelas berapa? Saya ngajar bahasa Inggris di semua kelas. Kelas 1 sampai kelas 5. Ini kan SDN baru 5 tahun. Jadi saya ngajar dari kelas 1 sampai kelas 5. 1 sampai kelas 5. Dan bahasa Inggris yang Anda ajar. Di otak dia kamu semua kau. English. Lihat ke depan. Introduce yourself by English one. Silakan. Hello all, my name is Siti Masito. You can call me Ita. I am the teacher of English at SDN Metro. Anda mengikuti acara ini dari pagi apa cukup dari siang? Dari pagi. Dari pagi sampai Yes. apa yang kau dapatkan hari ini kan? Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan hari ini, Pak. Terutama lebih ke pelayanan terhadap customer. Oke. Jujur saya merasa saya sendiri sangat kurang, yang terutama kurang tersenyum. Susah banget tersenyum karena ketemu orang tuh refleks gitu kan Pak. Karena kalau ingat ya tersenyum. Anda lupa senyum gitu ya? Angkat mikrofonnya, standby ya.
Perkenalkan nama Anda dan dari mana latih senyuman Anda hari ini. 3, 2, silakan. Senyum. Saya berasal dari rumah. Rumahnya apa aja? Anda happy gak hari ini? Alhamdulillah luar biasa happy karena banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan. Oke. Sudah mulai ada senyuman di hari ini ya. Baik, Kak. Langsung dapat 2 coklatnya kan? Rezeki yang terakhir apa? Rezeki yang terakhir, dan dia presentasi sangat perfect sekali, good English. Ini kan boleh bukan terima kasih, salam buat anak didik Anda di sana ya. Masya Allah, variatif acara hari ini ada guru. Nanti office boy itu bisa ikutan juga di sini ya. Oke, ada mobil ikut. Mana? Tenang brother, tenang. Assalamualaikum. Anda duduk di sana luar biasa, ada menyimak. Dari pagi Anda hadir sana atau dari siang? Dari siang, berarti pagi Anda baik. Oke, tapi mudah-mudahan dapatkan ilmu terbaik hari ini. Tepuk tangan buat office boy kita. Customer bukan banyaknya waktu yang dihabiskan oleh karyawan, melainkan kualitas waktu saat karyawan itu berkomunikasi dengan customer. Tak perlu lama-lama bicara dengan customer. 30 menit terlalu lama, tapi 10 menit Anda bicara depan dia, tapi setiap detiknya berkualitas, itu yang dirindukan. Daging semua isinya. Karena apa? Bismillah teman-teman, Anda perlu ini hari ini. Pak Epi, tapi kan sering banyak yang komplain, sabar. Pak Epi, saya kalau ngajar lagi banyak masalah, sabar. Andai kan kesabaran Anda minggu yang lalu speednya 20 km per jam, sekarang harus 120 km per jam. Kesabaran yang maraton. Yang kedua, ekstra kerja keras. Ingin mereka lebih jatuh cinta sama kita, kerja keras dong. Ingin mereka ingin kita pelajari dengan kita, kerja keras. Ingin kita mencintai profesi kita, butuh effort yang luar biasa. Berikutnya, ini resiko bersama. Andai kan kejadian ada sesuatu hal kejadian ada di satu cabang, ini pasti resiko bersama. Andai kan ada suatu titik noda hitam di zona Anda, itu akan jadi resiko bersama. Terus berarti kalau ada kayak gitu, apa yang harus kami lakukan? Gabung dong bersama komunitas. Acara kayak gini, itu adalah gabungan komunitas. Saya justru lebih bangga, senang banget hari ini tak hanya ketemu dengan teman-teman PMT, tapi kami ketemu dengan kepala sekolah, SD, TK, RA, semuanya merapat. Kenapa? Kita sinergi hari ini. Yang kita hadapi bukan hanya customer, tapi keluarga yang tidak mampu harus kita hadapi. Hypno customer adalah seni people. Pak Epi, kalau olah bahasa tubuh itu mudah. Olah vokal itu mudah, latihan lisan efektif itu mudah, bahasa tubuh itu mudah. Yang paling penting dari semua itu apa? Ini yang terakhir, seninya itu bukan hanya olah vokal, olah bahasa tubuh, tapi seni olah rasa. Ada olahraga, ada olah rasa. Olah rasa itu paling penting dari semuanya. Bagaimanapun kondisi Anda hari itu, rasa Anda tetap nafsu mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, itu akan memberikan hipno kepada lawan bicara Anda. Ana Al-Fakir, Ebi Chandra, dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Maka terima kasih atas kebersamaan Anda. Hampir kurang lebih 6 jam kita sama-sama di sini. Apa yang terungkap dari lisan Ana yang Taif ini semua atas izin Allah. Karena bagaimanapun sebenarnya saya pun lagi belajar dari semua layar dan slide yang kami munculkan depan Anda. Tapi paling tidak ada tambahan ilmu buat kita semuanya bahwa Hypno Customer bukan hanya di kantor. Hypno Customer itu juga ada di zona keluarga kita. Ana mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu manajer, terima kasih. Amanah untuk kami untuk sekali kembali bersama Anda. Kemudian Bapak Pengawas, terima kasih.
Bapak pengawas ini standby dari pagi loh. Allah dari jarang-jarang Bapak supervisor, and then he sit up, maksudnya duduk sampai selesai seperti beliau. Boleh tepuk tangan untuk Bapak. Kepala-kepala di level SMA, MK, SMK dan semuanya SD juga sama, sampaikan salam hati kami untuk keluarga besar sekolah Anda. BMT Arta Buana sukses. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Bangga hari ini bersama Satuan Pendidikan LP Ma'arif NU Metro, kami hadir bersama para dewan guru dan juga the head of dari setiap sekolah yang hadir hari ini dalam segmen Hypno Customer. Karena bagaimanapun mereka adalah guru-guru yang berkarakter yang dirindukan oleh peserta didiknya. Berikan tepuk tangan untuk Satuan Pendidikan LP Muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya bicara yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Tepat hari ini, edisi November 2022, kami hadir bersama keluarga besar BMT Arta Buana Metro Lampung. Mereka adalah talent-talent yang pastinya akan berhadapan dengan sekian customer yang variatif. Hypno Customer adalah dua kata menjadi satu frame kekuatan bagi kami. Bagaimana kami akan hadir menjadi generasi dan insan-insan Kota Buana Metro yang berkarakter, yang dirindukan oleh customer-customer ini. Tepuk tangan untuk BMT Arta Buana Metro. Terima kasih. Saya Bidra dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.